Allahu Akbar kabiro. Dia tinggal nyadar. Jadi kalau orang udah kesurupan Kena syaratnya kali dok ya? ya. 3,4. Soalnya tuh. Halo teman-teman pecinta kucing semuanya. Selama 4 hari kemarin saya ada kejadian yang cukup dramatis dan bikin sedih juga. Jadi ceritanya ada kucing liar itu yang sering jadi saingan kucing saya untuk rebutan kucing betina, si putih. Nah dia waktu itu tabrak mobil atau motor, saya kurang tahu juga karena yang nemuin tetangga saya. Nah itu kucing saya taunya dia mengalami kecelakaan itu pas sore 4 hari yang lalu itu. Nah kucing itu dia ternyata hanya digeletakin gitu aja di pelataran rumahnya tetangga saya itu. Karena kan mungkin karena lukanya cukup parah mungkin ya. Jadi tetangga saya tuh pikir si putih itu nggak akan bertahan lama, dia mungkin ya, dia pikir ya. Nah pas sekitar dia kan ketabrak pagi, kita jam 7:30 itu dia kan jualan donat ya. Nah pas ketabrak itu tuh kucing menggelepar-gelepar itu, dia darah banyak banget keluar dari mulutnya, dari hidungnya. Jadi rahangnya itu kayak ngampleh gitu, gimana sih, kayak ngampleh gitulah gitu, kayak patah gitu rahangnya itu. Terus memar di kepalanya nih, bagian mata ini sebelah kanan apa kiri, pokoknya memar lah gitu, matanya itu menonjol keluar gitu, kayak ada dorongan karena benturan keras gitu kan. Nah saya tahunya pas kucing saya nih si Popo ini dia. Ini si Popo nih, yang kucing saya nih bintang pemeran utama di channel baru saya ya, cerita kucingku. Nah ini dia si Popo nih, yang sering jadi saingan si putih itu kan, yang sering berantem juga sama si putih itu. Videonya ada kok, sebelumnya udah saya upload. Nah jadi jam 3 siang itu si Popo ke sebelah kan, situ ada si Blacky yang istilahnya pacarnya dia lah gitu, yang sering kawin gitu sama dia kan. Nah si putih juga saingan si Popo ini, juga sering ngincar si Blacky itu. Nah dia ke sebelah pengen nyamperin si Blacky. Nah pas saya datang ke sana mau ngambil dia lagi di bawah mobil itu, di parkiran di garasinya tetangga saya itu. Pas saya nengok ke bawah, loh itu si putih kenapa sih, bilang. Terus tetangga saya bilang, itu tadi ketabrak itu kencang banget sama motor atau mobil, nggak tahu deh, darah banyak banget keluar katanya kan. Nah saya lihat, saya pikir itu udah mati kan. Akhirnya terus mau dikuburin, Bu, nanti saya bantu ya, panggilnya saya. Oh iya kata dia. Nah ya udah, pas sorenya dia sekitar jam 5 datang ke toko saya. Nggak jadi itu, katanya masih hidup ternyata, katanya si putihnya masih sekarat. Mungkin belum mati ya, mungkin besok kali kita kubur kali. Oh ya udah Bu, besok kabar aja ya Bu kalau dia udah nggak ada. Jadi itu besok tuh saya buka toko pagi kan, saya tunggu kok nggak nongol saya kan, nggak kasih sini tuh si ibu. Akhirnya saya tanya ke sana, Bu gimana si putih, jadi dikuburin? Nah kata si ibunya, masih hidup. Udah ya, masih hidup kucingnya. Tahu tuh masih gelepar aja, masih gerak aja. Loh masih hidup, saya bilang kan. Enggak, saya lihat itu dia kucingnya. Iya kayak apa ya, kayak gimana sih, kejang-kejang gitu kan, disentuh kejang-kejang gitu, kejang-kejang. Wah ini Bu kena saraf kepalanya nih Bu, sekarat nih Bu. Ya yang diperpanjang Kak. Ya nomornya lupa, ada di mana dia, ada di puncak, dia mau meluncur ke situ. Ya nomornya ini ya apa enggak?
Ini jangan dibiarin gini aja sampai dia mati. Iya kalau matinya langsung nanti cepat, kalau sehari 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, kasihan kan Bu, dia mati pelan-pelan. Terus gimana dong? Kata dia kan, kata tetangga saya itu. Ya udah saya aja yang bawa deh ke klinik deh. Di Kalisari dalam saya ada langganan berobat si Popo tadi, namanya si Popo itu. Kucing saya tuh. Jadi akhirnya saya bawa itu si Putih itu ke klinik di Kalisari. Nanti saya ada chat WA-nya, ada nanti saya kasih screenshotnya nanti ya di video ini. Akhirnya saya bawalah tuh ke klinik itu. Kata dia chat, ini kapan ketabraknya Pak? Katanya. Kemarin sih sebenarnya Bu, cuman saya pikir tetangga juga, saya pikir juga karena masih hidup, pikir malam mati gitu, akhirnya mau subur. Ternyata pagi masih hidup, dokter. Oh ya udah, bawa aja ke sini. Ya saya mau ke sono kan ya. Akhirnya di sana dirawat seperlunya aja kan. Besoknya saya tanya lagi sama dokternya, itu gimana dok perkembangannya? Dokter dia bilang sama saya, ini harus operasi rahang nih Pak, sama matanya harus diangkat matanya, katanya matanya harus diangkat ini sama rahang di operasi, tapi saya nggak ada alatnya. Bapak harus ke Ragunan pusat rumah sakit hewan situ. Nah, oh ya udah, akhirnya saya bawalah tuh ke Bekasuan. Nah, di sana akhirnya diputuskan dioperasi. Tapi sayang cuman bertahan 1 hari aja dia. Besoknya dapat telepon dari rumah dokter Ramzi itu, dokter yang nangan operasi itu, katanya nggak bertahan Pak, karena keadaannya sangat parah sekali kan. Dan dia udah sekarat bapak kemarin itu katanya. Jadi ya dia udah tenang dan bapak udah berusaha membantu katanya kan. Tuh ya, mudah-mudahan jadi amal buat bapak nih. Oh ya udah, makasih dok. Nanti kirimin ya dok foto terakhir si Putih itu, foto terakhirnya dan dikuburnya, kirim ke saya ya dok ya. Oke, nanti saya kirim ya. Gitulah. Akhirnya sebenarnya Putih itu bukan kucing saya, kucing liar aja sih, yang sering main ke toko sini gitu minta makan kan. Cuma namanya saya senang suka kucing gitu ya. Ya sedih aja, ada sedih gitu rasanya gitu kan. Jadi itulah. Akhirnya udah dikubur sana, akhirnya rumah sakit hewan di Puskeswan itu, Ragunan itu, di sana dia kuburnya. Jadi itulah kisah yang ya cukup sedih lah yang saya alamin kemarin itu. Nanti saya videonya dia ketabrak, keadaannya rumah sakit, sama foto-fotonya sama chat WA saya cantumkan nanti di video ini ya. Oke. Yuk.